Kenapa ya kok tersinggung itu kayaknya kita senang banget? Ada apa sih dengan diri saya? Kenapa rasa tersinggung itu bisa hadir di batin saya saat ini? Dan apakah saya termasuk orang yang aneh? Kita bahas nih, ini menarik. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Betul, rasa tersinggung itu adalah sebuah hal yang belakangan ini sepertinya sering ditanyakan dalam pikiran kita. Entah kenapa ada beberapa peristiwa terjadi dalam hidup kamu yang mohon maaf bisa jadi nggak bisa tuh hilang. Nggak bisa hilang bukan kenangan-kenangan yang indah, tapi justru yang nggak bisa hilang itu rasa sakitnya itu loh. Iya nggak sih? Coba, saya nggak tahu apa yang sedang kamu alami, tapi coba ya, anggap aja saya ngobrol, kita ketemu di jalan, hadirkan diri kamu seolah-olah saya ada di sebelahmu dan kita lagi ngobrol nih sebagai sesama sahabat. Izinkan saya untuk membedah, ada apa dengan diri kamu sehingga kamu kok kayaknya senang banget ya jadi orang yang tersinggung terus dengan ucapan orang lain. Apakah memang ada sebuah cacat dalam diri kita atau memang orang itu yang salah? Kita bedah, ini menarik nih. Sekarang langsung aja. Saya mau ngasih tahu sebuah kabar yang sebenarnya belum pernah diberitahu oleh siapapun, bisa jadi baru saya yang berani memberitahukan ini kepada kamu. Begini. Kalau kita tersinggung, itu sebenarnya bukan orang itu yang salah dan bukan juga salah kita. Benar, bukan dia yang salah dan kita pun tidak salah. Terus kenapa saya bisa tersinggung? Jawabannya, di masa lalu, sadar atau tidak, kita pernah loh punya pengalaman yang ada kaitannya kan dengan hal tadi yang membuat kita tersinggung. Benar atau tidak? Sekarang coba, kalau kamu bisa, tundukkan kepala. Sambil kamu menundukkan kepala, itu akan membantu dirimu untuk berpikir lebih dalam tentang hidupmu sendiri di masa lalu. Coba, benar nggak bahwa kemarin peristiwa yang bikin kamu sebagai sahabat saya tersinggung itu ada kaitannya ya dengan sebuah trauma yang pernah terjadi di masa lalu dalam hidup kamu. Saya kasih contoh. Ada orang yang bilang kepada saya, teman saya, "Bro, saya ini bingung. Kenapa? Kenapa sih setiap kali saya dibilang pendek, padahal dia bercanda? Kenapa saya marah banget? Padahal tinggi saya 165, yang mana untuk orang Indonesia itu tidak pendek-pendek banget. Tapi kenapa saya dibilang pendek itu marah ya? Padahal kan dia cuma bercanda." Saya langsung berkata begini, benar nggak dalam hidup kamu, di masa lalu pernah ada orang yang membuat dirimu merasa hina dengan kata pendek? Ternyata benar teman-teman. Teman saya ini waktu SD, dia pernah dibully sama anak-anak satu kelasnya hanya karena dia termasuk pertumbuhannya paling lambat di kelasnya. Diledekin apa? Betul, diledekin dengan kata si pendek, si pendek, si pendek, sampai teman saya ini waktu kecil setiap hari hampir nangis di kelasnya. Sekarang bayangin, bagaimana mungkin orang ini tidak tersinggung dengan kata pendek kalau di masa lalunya dia pernah punya pengalaman trauma seperti itu? Sekarang, bagaimana dengan kamu? Iya, bagaimana dengan kamu nih sebagai sahabat saya? Coba pikirkan hal apa yang baru-baru ini sering membuat kamu tersinggung atau sakit hati ketika orang lain melakukan atau mengucapkannya. Nah, coba cek, betul atau tidak? Di masa lalu hidupmu, renungkan, pernah pasti ada sebuah hal yang nyakitin di masa lalu yang ada kaitannya juga dengan hal tadi yang membuat kamu tersinggung kan? Maaf nih, bener nggak di masa lalu kamu pernah menghadapi sebuah hal yang kalau diinget-inget bikin nangis gitu? Kenapa sih kok hal itu perlu terjadi dalam hidup saya? Kenapa sih kok hal itu perlu terjadi dalam hidup aku? Hal itu kenapa sih harus terjadi? Saya tuh nggak mau, tapi kenapa terjadi? Nah, hal itu tuh
Itu dia sumber yang membuat kamu menjadi gampang tersinggung. Ada trauma di masa lalu yang ada kaitannya dengan rasa yang gak enak banget. Saya punya peristiwa agak-agak sedikit lucu ya. Jadi saya pernah mengenal orang yang badannya gendut. Orang yang badannya gendut ini dibilang gendut, cuek sama sekali. Gak ada tersinggung-tersinggungnya padahal dia gendut. Betul-betul gendut. Tapi dia betul-betul tidak pernah tersinggung ketika dibilang, gendut lu. Tapi di satu sisi, saya punya teman, dia badannya gak gendut, bagus. Begitu dibilang gendut dikit, dia langsung marah besar seolah-olah dikatain orang tuanya atau keluarganya. Dia marahnya betul-betul marah besar. Kenapa bisa begitu? Ternyata dia punya memori buruk di masa lalu ketika dia gendut. Dia dihina bagaikan sampah. Jadi sekarang, yuk taruh tangan kiri kamu di atas dadamu. Kemudian tundukkan kepala, katakan di dalam hatimu sebuah perkataan sederhana. Katakan begini di dalam hati. Aku sekarang memahami kenapa aku lebih mencintai tersinggung, walaupun aku tahu itu salah. Ternyata aku memiliki masa lalu yang tidak bisa aku kendalikan. Dan masa lalu itu pedih buat aku. Aku memahami bahwa tersinggungnya aku bukan karena aku aneh, bukan karena aku gila, bukan karena aku sakit, tapi karena ini adalah akibat dari apa yang terjadi di masa lalu diriku sendiri. Aku sekarang menyadarinya. Aku menerimanya. Oke, sekarang jujur sama saya. Ada nggak sebuah keinginan untuk meneteskan air mata atau maaf, jangan-jangan sudah keluar air mata yang tidak bisa kamu tahan lagi. Tiba-tiba mengalir begitu saja. Kamu tahu nggak? Air mata yang keluar itu sebenarnya adalah sebuah pertanda bahwa apa yang saya katakan ini benar. Saya sebenarnya sudah pernah membuat sebuah video tentang kenapa aku mudah tersinggung. Video itu bagus dan banyak penontonnya, alhamdulillah. Video ini saya buat sebagai sebuah pelengkap. Kalau kamu menonton video ini, tontonlah video yang satu lagi. Kalau kamu sudah menonton video ini, lengkapi dengan video itu, maka hidup kamu akan berubah. Sekarang, kamu sebagai sahabat saya punya sebuah tips yang bisa merubah hidup kamu, supaya tersinggung itu bisa hilang. Mau nggak? Mau ya? Oke. Sekarang saya punya sebuah tips, gimana caranya supaya diri kita sebagai orang itu tidak mudah tersinggung lagi setelah kita tahu penyebabnya. Pertama, sadari dulu kamu bukan orang gila. Saya ulangi. Sadari dulu bahwa diri kita bukan orang gila. Bener gak sih? Selama ini ketika kita mudah tersinggung, kita tuh seolah-olah berkata bahwa saya ini kayaknya orang gila deh, gak waras deh. Kenapa sih kok gitu doang saya tersinggung, sakit hati? Stop ya. Stop berkata bahwa apa yang kamu hadapi, yaitu gampang tersinggung tadi sebagai sebuah peristiwa seolah-olah kita tuh gila. Enggak, kamu waras, kamu sehat, kamu tidak salah apa-apa. Kamu adalah orang normal senormal-normalnya. Katakan dengan suara lantang, ayo. Dengan suara yang keras ya, terdengar telingamu sendiri. Katakan, saya orang normal. Saya ternyata tidak sakit. Tersinggung bukan kemauan saya. Itu bukan kehendak saya. Saya normal, baik-baik saja. Saya sehat. Kalau kamu sudah mengatakan ini dengan suara lantang, ada sedikit senyuman di bibir kamu yang mungkin sudah mulai tersirat. Itu menandakan bahwa memang benar, yang paling susah mas untuk membuat saya bisa tidak tersinggung lagi adalah meyakinkan bahwa saya ini waras. Karena jujur aja selama ini saya tuh selalu menganggap diri saya tuh aneh mas, gila mas, karena gampang tersinggung. Yang kedua, setelah kamu sudah bisa menerima, ini penting nih, tolong disimak.
Setelah kamu bisa menerima, yang kedua, selalu lihat lukisan-lukisan Tuhan sambil mengucapkan terima kasih, dan terima kasih. Sekarang saya mau tanya, coba jelasin sama saya, apa lukisan Tuhan yang paling indah di dunia ini? Saya ulangi pertanyaannya, apa lukisan Tuhan yang paling indah di semesta raya ini? Saya kasih tahu jawabannya ya. Jawabannya adalah langit yang besar di atas kepalamu. Langit itu adalah lukisan Tuhan yang paling luar biasa loh. Seindah-indahnya pegunungan, seindah-indahnya pantai, kalau pegunungan dan pantai itu langitnya suram, gak kerasa ya keindahan pegunungan dan pantainya, betul gak? Jadi serem gitu loh. Betul? Tapi setandus-tandusnya sebuah lingkungan, kalau langitnya bagus, masih ketolong. Betul gak? Setuju? Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kita tidak menggunakan lukisan Tuhan yang paling indah tadi sih untuk mengobati kita sendiri? Yuk, kita jadikan obatnya pagar kehidupan untuk segala masalah hampir. Saya gunakan ini juga selama ini untuk mengobati sifat mudah tersinggung saya supaya bisa pulih. Mau ya? Oke, sekarang coba kamu kalau ada buka jendela atau mungkin sejenak keluar sebentar. Kalau nggak bisa keluar, ya lihat jendela deh. Ya, di mana kamu bisa melihat langit, sekarang pergi ke tempat itu. Nah, ketika diri kamu sudah bisa melihat langit, saya minta sekarang juga kamu lihat ke atas. Ke atasnya tuh betul-betul yang kamu sampai mendongak kepalanya. Lihat. Sadar nggak kalau di dalam langit itu ada sebuah cinta kasih Tuhan yang selama ini kamu lupakan? Yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu setiap hari memberikan kamu sebuah lukisan terindahnya. Sebagai obat supaya kita tuh sabar. Di masa lalu pernah ada orang yang menyakiti kita mungkin, sehingga kita tuh punya sifat gampang tersinggung karena diingetin lagi dengan peristiwa trauma di masa lalu itu. Tapi udah deh, ketika kamu lagi rasanya gak enak, sakit hati dengan ucapan orang, kamu lakukan. Lihat langit, ayo lihat langit sekarang. Kemudian kamu katakan, saya memilih untuk mensyukuri nikmat lukisan Tuhan. Katakan bersama saya, ayo dengan suara yang keras ya. Sambil melihat langit kamu katakan, saya memilih untuk mensyukuri nikmat lukisan Tuhan. Ulangi lagi, ayo sambil lihat langit. Saya memilih untuk mensyukuri nikmat lukisan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Coba, itu kenapa bibirnya mendadak tersenyum lebar? Jawabannya karena batinmu sudah pulih. Hebat ya? Yang hebat itu kamu, bukan saya. Yang hebat itu kebesaran Tuhan dengan kuasanya. Sekarang, jadikan video ini sebagai salah satu video penyembuh kamu. Sekarang kamu sudah tahu kenapa dirimu mudah tersinggung dan suka banget tersinggung gitu ya. Walaupun itu salah, kamu udah tahu sebabnya dan kamu sudah tahu obatnya. Jadikan video ini sebagai sahabat kamu. Tonton berulang-ulang, resapi, dan praktekkan. Hidup kamu seizin Tuhan akan berbeda. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.